Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya, Bapak, Ibu dosen pengampu mata kuliah fisiologi hewan. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami gitu ya. Kelompok kami itu memiliki materi yaitu sistem ekskresi pada hewan. Yang antara lain anggota kelompoknya ada next, ada Isna Ainun, kemudian ada saya sendiri, Cynthia Rahmawati, kemudian ada Ilva, kemudian ada Alianada, dan yang terakhir Serli Rizky Saputri. Mungkin untuk pemaparan kelompok kami dari kelompok 7 kelas B Fisiologi Hewan akan memaparkan mengenai sistem ekskresi pada hewan, baik itu hewan invertebrata maupun vertebrata, dan akan mengulas sedikit tentang osmoregulasi. Mungkin kepada penyaji pertama, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yaitu tentang sistem ekskresi pada hewan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem ekskresi adalah sistem yang ada dalam tubuh. Sistem ini bertanggung jawab untuk membuang hasil metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, organ yang mencakup sistem ekskresi ini adalah yang pertama ada ginjal, kantung kemih, kulit, dan saluran pencernaan. Nah, sistem ekskresi ini fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan internal tubuh dengan mengeluarkan zat-zat sisa yang beracun yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Mungkin di next slide. Nah, fungsi yang pertama itu ada pengeluaran limbah. Pengeluaran limbah ini yaitu menghilangkan produksi sisa metabolisme seperti urea, asam urat, dan amonia yang ada pada darah melalui proses filtrasi ginjal. Nah, ini akan membantu hewan untuk terjaga dari zat-zat beracun yang menumpuk dalam tubuhnya. Selanjutnya ini ada pengaturan suhu tubuh ya teman-teman, karena memang suhu tubuh ini kalau kita lihat jika suhu tubuh panas gitu maka nanti yang bekerjanya itu adalah kelenjar yang mengeluarkan keringat yang ada pada kulit gitu ya. Nah, hal ini pengeluaran keringat ini yaitu untuk membantu proses pendinginan tubuh. Selanjutnya ada pembuangan zat beracun. Seperti yang kita ketahui juga dan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya fungsi utama dari sistem ekskresi ini yaitu untuk membuang ya, mohon maaf itu bukan membuat zat-zat racun, yaitu membuang zat-zat yang beracun yang tidak dibutuhkan lagi pada tubuh hewan tersebut. Terus juga untuk pengaturan air dan elektrolit yang dimana pengaturan ini ada pada pengaturan di ginjal. Mungkin next. Nah, teman-teman, organ pada sistem ekskresi ini pada hewan gitu ya. Yang pertama ada ginjal, seperti yang kita ketahui bahwa fungsinya itu untuk menyaring darah ya, dan menghilangkan produk sisa metabolisme dan mengatur keseimbangan air dan elektrolit yang sudah tadi saya paparkan ya di fungsi. Selanjutnya ada hati. Hati ini yaitu mengatur kadar gula darah yang memproduksi cairan empedu yang nantinya cairan empedu itu akan dilepaskan untuk membantu sistem pencernaan pada di usus gitu ya. Selanjutnya ada kulit. Nah, kulit ini fungsinya untuk mengatur suhu tubuh hewan gitu ya. Seperti pengeluaran keringat itu kan tadi sebagai proses untuk pendinginan tubuh juga. Selanjutnya ada kantung kemih, mohon maaf. Kantung kemih ini yaitu organ penampungan sementara untuk urin yang dihasilkan ginjal. Nah, kantung kemih ini merupakan tempat di mana urin disimpan sebelum nantinya dikeluarkan dikeluarkan di luar tubuh gitu ya, teman-teman. Next. Nah, selanjutnya ada organ ekskresi pada yang tadi mungkin itu adalah organ ekskresi vertebrata, yang ini ada mungkin menjelaskan dua saja karena mungkin nanti teman-teman saya atau rekan-rekan saya akan menjelaskan lebih detailnya. Nah, di sini ada organ pada sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Yang pertama itu ada kelenjar kipas, di mana kelenjar kipas ini ditemukan di krustasea atau pada kepiting yang berada pada bagian belakang kepala yang mengekspresikan produksi sisa dan pengaturan osmoregulasi. Selanjutnya ada tabung Malpighian, di mana tabung ini ditemukan dalam serangga, sering disebut dengan sebagai ginjalnya serangga gitu ya teman-teman. Nah, fungsinya itu untuk mengekspresikan produksi sisa dan pengaturan air
dan elektrolitnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Isna yang telah menyampaikan pembuka mungkin ya dari materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Nah, untuk selanjutnya ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai sistem ekresi hewan pada, mohon maaf, sistem ekresi hewan invertebrata. Mungkin teman-teman tahu ya kalau hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang, jadi FYI gitu ya, point of view gitu ya, point of information gitu ya, bahwa invertebrata ini kan tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi tidak memiliki ginjal yang terstruktur sempurna seperti hewan di vertebrata gitu ya. Karena pada umumnya gitu ya, sistem ekresi pada hewan invertebrata ini sangatlah sederhana. Yang tadi sudah mungkin teman saya sampaikan ya, alat ekresinya itu diantaranya ada saluran Malpighi atau yang disebut dengan ginjal sederhana dari uh, serangga gitu ya, kemudian nefridium dan sel api. Next. Oke, di sini ada porifera, di mana porifera ini itu uh, satu jenis hewan invertebrata gitu ya, atau yang disebut dengan spons ya, sering dikenal dengan spons, di mana alat ekresinya ini tuh tidak sekompleks vertebrata karena mengeluarkan ekstremis dengan proses yang dinamakan dengan seperti itu. Jadi melibatkan aliran air dan proses filtrasi yang sederhana yang memungkinkan mereka untuk mengeluarkan limbah dan mendapatkan nutrisi dari air mengalir melalui tubuh mereka gitu ya. Nah, zat buangan yang porifera keluarkan ini yaitu berupa CO2 seperti itu. Dan untuk proses terjadinya ekresi gitu ya dari porifera ini sangat sederhana, yaitu si si zat buangan ini akan dikeluarkan melalui oskulum yang bisa teman-teman lihat mungkin ya di PPT. Nah, jadi kayak mulutnya porifera gitu ya. Oh, next. Oke, yang kedua ini Cnidaria. Nah, di sini kan ada gambar medusa sama polip. Nah, itu kan mungkin udah tahu ya bentuk dari Cnidaria ini adalah medusa dan polip, di mana sama saja gitu ya proses ekresi itu melalui difusi, di mana prosesnya itu untuk melepaskan produk limbah ke dalam air sekitar gitu ya melalui sel-sel epitel. Nah, zat buangan yang dikeluarkan itu merupakan CO2 dan NH3 gitu ya, atau urin seperti itu. Nah, cinidaria ini kan termasuk kelompok hewan yang mencakup seperti ubur-ubur, kemudian anemon laut, dan hidra gitu ya. Mereka memiliki sistem ekresi yang sangat sederhana, tetapi peran ekresi mereka lebih fokus pada pengaturan osmoregulasi daripada penghapusan limbah nitrogen seperti pada vertebrata. Mungkin nanti akan disampaikan ya mengenai osmoregulasi itu seperti apa gitu ya oleh rekan saya selanjutnya seperti itu. Next. Nah, kemudian ini ada platyhelminthes ya. Platyhelminthes ini memiliki alat ekresi yang unik gitu ya, dinamakan sel api. Kenapa disebut dengan sel api? Ya, karena bisa dilihat mungkin ya ada yang ditunjukkan dengan nephridiopori, kemudian ada ditunjukkan dengan cilia. Nah, itu teh kalau misalkan dilihat itu seperti api seperti menyala. Nah, platyhelminthes ini merupakan kelompok invertebrata yang mencakup cacing pipih, kemudian cacing planaria. Nah, untuk sistem ekresi dari platyhelminthes itu sama saja seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu melalui proses itu ya dari sel api ke nephridiopori. Jadi pengeluarannya itu melalui bagian tubuh yang disebut dengan nephridiopori seperti itu. Next. Nah, kemudian ada Annelida, mungkin udah tahu ya kayak cacing gitu ya, kelompok cacing tanah, cacing laut, kemudian ada lintah gitu ya. Nah, sistem ekresi pada Annelida ini sedikit lebih kompleks gitu ya daripada beberapa kelompok invertebrata yang sudah saya sebutkan gitu ya. Nah, di mana organ dari sistem ekresi itu ada nefridia ya, atau di sini itu ada nefritopores gitu ya, di mana nefridia ini adalah
suatu struktur berpasangan yang terletak di setiap segmen tubuh. Mereka berfungsi sebagai ginjal sederhana yang mengumpulkan, kemudian mengolah dan mengeluarkan limbah seperti nitrogen, amonia, atau urea dari tubuh. Nah, nefridia ini itu berperan dalam pengaturan keseimbangan air dan ion dalam tubuh. Nah, untuk sistem ekresi ini itu dari neprostom, mungkin bisa dilihat ya, dari neprostom, kemudian ke nepridia atau nepridiopores, dan dikeluarkan oleh nepridiofor. Next. Nah, kemudian ada moluska. Moluska ini sekelompok invertebrata yang mencakup hewan-hewan seperti siput, kerang, gurita gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Nah, si moluska ini tuh memiliki alat ekresi yang lebih kompleks ya. Karena memiliki ini ada ginjalnya gitu ya. Memiliki ginjal sederhana yang disebut nepridia. Nepridia ini suatu organ berpasangan gitu ya yang terletak di kedua sisi tubuh si jenis moluska ini. Nah, mereka itu berperan dalam mengumpulkan, kemudian mengolah dan mengeluarkan limbah seperti nitrogen, kemudian amonia atau urea dari tubuh. Nah, ginjal ini juga berperan dalam mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Kemudian, nah, si moluska ini juga sama ya, pengeluarannya itu melalui proses difusi gitu ya. Selain difusi juga, mereka itu mengeluarkan ekresi itu melalui pengeluaran limbah dan pertukaran gas gitu, di mana difusi yang akan terjadi ini memungkinkan mereka untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh atau ionnya seperti itu. Next. Nah, mungkin itu saja ya yang mohon maaf, ada satu lagi, yaitu insekta ya. Di mana insekta ini adalah kelas hewan filum arthropoda ya yang mencakup serangga seperti kumbang, lebah dan ngengat gitu ya. Di sini saya mencontohkan kayak simut gitu ya. Nah, sistem ekresi pada insekta ini memiliki beberapa yang unik gitu, yang disebut dengan tubulus malpighi yang berperan seperti ginjal. Nah, tadi juga sudah disampaikan mungkinnya oleh rekan saya, oleh Isna gitu ya, yang berfungsi untuk menghilangkan limbah nitrogen dalam bentuk asam urat dan juga untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Nah, untuk sistem ekresinya itu pertama itu dari tubulus malpighi dulu, kemudian nanti berlanjut ke rektum dan ke anus, biasanya seperti itu. Nah, mungkin jadi perbedaan antara invertebrata sama vertebrata di dalam suatu alat ekskresi itu sangat jauh berbeda gitu ya, karena si invertebrata ini juga memiliki organ khusus gitu ya, sistem ekskresinya juga didominasi oleh proses difusi seperti itu. Nah, untuk organ-organ yang mungkin unik itu tadi sudah saya sampaikan, yang ada di insekta, kemudian ada sel api ya di platyhelminthes dan mungkin organ-organ lainnya yang menyerupai seperti ginjal seperti itu. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Untuk penyaji selanjutnya mungkin saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya, sistem ekskresi pada vertebrata. Yang pertama, pada Pisces. Pada Pisces ini memiliki organ ekskresi yang terdiri dari ginjal, insang, dan kulit. Nah, ginjal pada Pisces ini berfungsi untuk pembentukan urin, lalu insang untuk mengeluarkan karbon dioksida dan H2O, dan kelenjar kulit yang berfungsi untuk mengeluarkan lendir sehingga tubuh ikan ini licin yang memudahkan ikan untuk bergerak di air. Ginjal pada Pisces ini bentuknya memanjang dengan warna coklat, serta memiliki lubang pengeluaran yang disebut dengan lubang urogenital. Lubang urogenital ini merupakan lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang letaknya di belakang anus. Selanjutnya, sistem ekskresi pada amfibi. Organ ekskresinya terdiri dari ginjal untuk pembentukan urin dan paru-paru untuk mengeluarkan zat sisa oksidasi, lalu kulit yang umumnya lembab untuk membantu dalam proses difusi gas. Nah, tipe ginjal pada amfibi itu yaitu tipe opistonephros. Terdapat perbedaan struktur antara katak jantan dan katak betina. Nah, pada katak jantan ini memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang
bersatu dan berakhir di kloaka, sedangkan pada betina tidak. Nah, selanjutnya, sistem ekskresi pada reptil. Organ ekskresi pada reptil terdiri dari ginjal yang pada saat embrio memiliki tipe pronefros, namun ketika dewasa berubah menjadi metanefros. Hasil ekskresi dari reptil ini berupa asam urat yang disekresikan dalam bentuk pasta berwarna putih. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada apes. Organ ekskresi pada apes yaitu ginjal dengan tipe metanefros. Namun pada apes ini tidak memiliki kandung kemih sehingga urinnya akan bersatu dengan feses dan dikeluarkan melalui kloaka. Organ ekskresi yang lainnya pada apes itu yaitu kulit. Nah, pada apes ini memiliki kulit dengan fungsi khusus yang dapat ditemukan pada bagian belakang tubuhnya atau lebih tepatnya pada bagian ekornya. Nah, pada bagian ini ada kulit yang memiliki kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan minyak yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh dari apes sehingga bulunya tidak cepat basah ketika terkena air. Yang selanjutnya ada sistem ekskresi pada mamalia. Nah, organ ekskresi pada mamalia ini, yang pertama ada ginjal yang berjumlah sepasang, letaknya di kanan dan kiri ruas tulang punggung, berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa urin. Lalu ada hati untuk mengeluarkan cairan empedu, dan paru-paru untuk mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Lalu ada kulit untuk mengeluarkan keringat yang berasal dari kelenjar keringat di lapisan kulit. Nah, adapun mekanisme ekskresi urin pada mamalia yang pertama ada tahap filtrasi. Tahap filtrasi atau penyaringan merupakan proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di glomerulus. Nah, hasil penyaringan tersebut disebut dengan urin primer. Kemudian proses selanjutnya yaitu tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin. Nah, proses tersebut terjadi di tubulus proximal. Nah, urin yang dihasilkannya yaitu urin sekunder. Lalu tahap selanjutnya yaitu tahap augmentasi yang merupakan proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus distal. Nah, pada tahap ini terjadilah pembentukan urin sebenarnya. Nah, dari tubulus-tubulus ginjal tadi, urin akan menuju ke rongga ginjal, selanjutnya akan menuju kantong kemih, kemudian saluran ginjal yang kemudian urin akan dikeluarkan melalui uretra. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Ilma yang telah memaparkan mengenai sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Kemudian selanjutnya ada sistem osmoregulasi pada hewan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem osmoregulasi pada hewan. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu osmoregulasi. Nah, osmoregulasi adalah proses untuk menjaga keseimbangan antara jumlah air dan zat larut yang ada dalam tubuh hewan. Nah, proses osmoregulasi ini diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, seperti yang udah disebutin gitu bahwa osmoregulasi ini tuh terdapat pada hewan invertebrata sama vertebrata. Nah, secara umum organ osmoregulasi invertebrata itu memakai mekanisme filtrasi gitu, filtrasi, reabsorpsi dan sekresi yang prinsipnya sama dengan prinsip kerja ginjal pada vertebrata yang memproduksi urin yang lebih encer dari cairan tubuhnya. Bisa di next. Osmoregulasi pada serangga. Nah, jalan utama kehilangan air pada serangga adalah melalui retikulum. Untuk mengurangi kehilangan air dari tubuhnya, maka mereka kebanyakan akan menutup spirakelnya pada saat di antara dua gerakan pernapasannya. Nah, cara lain mengatasinya yaitu dengan meningkatkan impermeabilitas kulitnya, yaitu dengan memiliki kutikula yang berlilin yang sangat impermeable terhadap air, sehingga serangga tersebut sedikit kehilangan air melalui kulitnya. Nah,
kehilangan air pada serangga ini terutama terjadi melalui proses penguapan. Hal ini dikarenakan serangga memiliki rasio luas permukaan tubuh dengan massa tubuhnya sebesar 50 kali dibandingkan dengan mamalia yang mempunyai rasio yang lebih luas permukaannya. Nah, jalan utama kehilangan air pada tubuh maka akan kebanyakan serangga akan menutup spirakelnya gitu ya yang sudah saya katakan di atas gitu. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada osmoregulasi pada cacing. Nah, seperti yang kita ketahui ya, cacing tanah itu seperti Lumbriculus terrestris merupakan regulator hipermosetik yang efektif. Nah, hewan ini secara aktif mengabsorpsi ion-ion. Nah, urin yang diproduksi itu berupa encer gitu ya, yang secara esensial bersifat hiposmotik mendekati isosmotik gitu terhadap darahnya. Nah, diduga konsentrasi ini urinnya disesuaikan menurut kebutuhan dan keseimbangan air yang dibutuhkannya. Bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem osmoregulasi pada siput. Nah, untuk siput sendiri, untuk menghindari kehilangan air yang berlebihan, maka siput ini lebih aktif di malam hari dan bila kondisinya bertambah kering. Nah, si keong atau siput ini akan berlindung dengan menggunakan itu menutupnya dengan semacam operculumnya yang berasal dari lendir yang dikeluarkannya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Sherly atas pemaparannya. Mungkin tadi Sherly membahas sedikitnya tentang osmoregulasi pada hewan vertebrata ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada osmoregulasi pada hewan vertebrata. Mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Liananda, kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai sistem osmoregulasi pada vertebrata, di mana yang pertama pada ikan yang hidup di laut. Nah, yang pertama itu tantangan yang dihadapi adalah kondisi lingkungan yang hipertonik, di mana lingkungan hipertonik ini adalah lingkungan dengan konsentrasi garam yang lebih tinggi daripada tubuhnya, di mana hal ini menyebabkan air berosmosis keluar dari tubuh ikan air asin, dan di mana nantinya ikan harus beradaptasi menghindari keluarnya air terlalu banyak dari tubuhnya. Nah, untuk mencegah kekurangan air, ikan asin memiliki mekanisme osmoregulasi yang pertama, nantinya akan menyerap air dari lingkungan dan mengeluarkan garam melalui ginjal dan insang. Boleh di next? Nah, yang kedua, pada ikan yang hidup di air tawar, di mana ikan yang hidup di air tawar ini hidup di lingkungan yang hipotonik, yaitu lingkungan dengan konsentrasi garam yang lebih rendah daripada tubuhnya. Nah, hal ini nantinya akan menyebabkan air berosmosis masuk ke dalam tubuh ikan air tawar. Nah, untuk mencegah kelebihan air, ikan air tawar ini memiliki mekanisme osmoregulasi yang pertama, nantinya akan memproduksi urin yang encer. Terus nantinya akan menyerap garam dari lingkungan dan mengeluarkan garam melalui insang. Boleh di next? Nah, selanjutnya pada amfibi, di mana amfibi ini kan hidup di dua lingkungan ya, yaitu ada air dan darat. Nah, oleh karena itu, amfibi memiliki mekanisme osmoregulasi yang adaptif terhadap kedua lingkungan tersebut, di mana pada lingkungan air, amfibi hidup di lingkungan yang hipotonik. Nah, untuk mencegah kelebihan air, amfibi ini memiliki mekanisme osmoregulasinya, yaitu produksi urin yang encer, dan nantinya akan menyerap garam dari lingkungan. Sedangkan pada lingkungan darat, amfibi hidup di lingkungan yang hipertonik, di mana untuk mencegah kekurangan air, amfibi nantinya akan melakukan mekanisme osmoregulasi, menyerap air dari lingkungan melalui kulit, dan mengeluarkan garam melalui ginjal. Terus, nantinya akan terjadi transplantasi ion Na+ dari lingkungan tubuhnya melalui kulit. Boleh di next? Oke,
Sedangkan selanjutnya pada reptil. Nah, reptil ini kan bisa hidup di lingkungan yang kering dan panas ya. Oleh karena itu, nantinya reptil memiliki mekanisme osmoregulasi yang berfokus pada konservasi air, di mana nantinya mekanisme tersebut akan meliputi produksi urin yang pekat, terus nantinya menyerap air dari lingkungan melalui kulit dan mengurangi penguapan melalui kulit. Jadi next. Oke. Selanjutnya ada pada burung atau aves, di mana sama ya, kayak reptil gitu. Nanti, enggak deh, mohon maaf. Nanti pada burung ini, urinnya itu akan dikeluarkan melalui kloaka, dan pada kloaka ini terjadi reabsorpsi air sehingga dapat menghasilkan feses yang semi padat berwarna putih. Dan selanjutnya, kelebihan elektrolit ini dapat dikeluarkan melalui kelenjar garam di dekat mata. Boleh di next? Nah, dan terakhir pada mamalia, di mana pada mamalia ini dapat menghasilkan urin yang hipertonik dibandingkan dengan cairan tubuhnya. Dan hal ini mengakibatkan mamalia dapat menyimpan air dalam jumlah banyak di dalam tubuhnya. Dan terdapat juga hewan mamalia seperti tikus, kanguru yang dapat menjaga air dalam tubuhnya yang sangat efisien, yaitu tidak minum air tetapi mendapatkan air dari respirasi aerob. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih kepada Alianada atas penyampaiannya. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian gitu ya, karena berhubung juga maksimal 30 menit. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa diskusi saja di Google Classroom apabila ada hal yang perlu dipertanyakan gitu ya. Mohon maaf dari kelompok kami apabila dari segi penyampaiannya dirasa kurang gitu ya. Nanti akan ditindaklanjuti di sesi diskusi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.